السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil gharil muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammad al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan, kesehatan dan keafiatan kepada kita bersama sehingga kita dapat kembali berkumpul dan berhadir di tempat yang mulia dan penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita, selalu memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita, dan selalu memberikan keselamatan kepada kita, kepada anak cucu kita, kepada jiran tetangga kita, dan seluruh keluarga kita muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kebaikan di dunia wa fil barzakh wa fil akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke atas junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan baginda Rasul selalu memberikan syafaat dan mandat kepada kita sehingga kita dapat mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang an-najasat, yaitu macam-macam benda yang dihukumi sebagai benda-benda najis. Ini berhubungan dengan pembicaraan kita yang terdahulu bahwa di dalam kita melaksanakan sholat, baik sholat yang kita kerjakan itu sholat 5 waktu yang wajib maupun sholat sunnah lainnya, di antara syarat sahnya itu harus suci pakaian, badan dan tempat kita sholat
daripada najis yang tidak dimaafkan. Jadi najis itu ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Jadi umpama kita sholat, badan kita, pakaian kita atau tempat kita sholat itu terkena najis yang tidak dimaafkan, maka sholat kita itu batal. Namun apabila pakaian, badan dan tempat kita sholat itu terkena najis, tapi najisnya tergolong atau termasuk najis yang dimaafkan dalam agama, maka sholat kita tidak menjadi batal. Apakah kita tahu di waktu sholat? Apakah kita mengetahuinya sesudah sholat? Nah, kalau sesudah sholat, ada najis rupanya, tapi najis ini termasuk najis yang tidak dimaafi, maka wajib sholat kita itu diulang setelah kita mensucikan najisnya. Namun apabila misalnya di dalam sholat atau sesudah sholat kita melihat ada najis di badan, di pakaian kita atau di tempat kita sembahyang, tapi kita mengetahui bahwa najis ini rupanya najis yang dimaafi dalam hukum agama, maka sholat kita hukumnya sah dan tidak perlu diulang. Nah, jadi kita baca dulu yang masuk kepada pembatal sholat, baru kita sambung masalah najis pada pertemuan yang lalu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Termasuk daripada perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat antara lain adalah kejatuhan atau terkena najis saat melaksanakan sholat. Apakah najis ini terbawa kita sebelum kita memasuki sholat, ataukah jatuhnya itu pada saat kita sholat? Kedua-duanya itu sama aja. Apakah najisnya itu kena ke badan kita, ke pakaian kita waktu awal-awal sholat, ataukah di akhir sholat? Nah, itu sama aja. Maka jika kita biarkan najis tersebut berada pada badan atau pakaian atau pada tempat sholat, namun pada tempat sholat nyaman aja, nang uyuh ini, nang sulit ini, najis ini ada pada badan, najisnya basah, nah ini kada kawal lagi, mau kada bebatal. Atau najis itu terkenanya pada pakaian, sudah kita buang, sudah kita singkirkan, ternyata masih ada bekasnya, berarti najis itu basah pada badan atau pada pakaian. Kada bisa misalnya tangan kanan kita terkena najis, lalu tangan kiri kita kan kada najis, lalu kita sapu dengan tangan kiri kita, ada sah itu, berarti tangan kiri pulang kena najis tadi. Nah, itu kada bisa kalau kada dibasuh, artinya sholatnya harus diulangi setelah membersihkan najis. Nah, tapi kalau yang kena itu adalah tempat kita sholat, itu cukup menyingkir. Misalnya nih, pas di pesujudan najis itu ada, pas di pesujudan najis itu ada. Nah, lalu tinggal kita mundur, walaupun keluar daripada sajadah ada masalah. Kalau mundur mentok misalnya ke belakang, ada dinding, iya mundur ke bergeser ke kanan. Ke kanan ada dinding juga, bergeser ke kiri. Ke kiri ada juga kayak apa? Ke belakang mentok, ke kanan pas juga, nih kayak misalnya. Tapi ini masih lumayan nih lah. Ini mempas misalnya, mempas badan sembahyang. Pertanyaannya, kenapa jadi sembahyang ke situ juga? Iya kan? Ada aja tempat lain. Rasanya kada dapat rumah sekecil itulah. Kayak apa? Guru aja hendak bergeser ke belakang, mentok juga, bergeser ke kanan, pas ada dinding juga, ke kiri ada dinding, ada benar dinding, umat mempas.
Rasanya kan ada mungkin. Cuman kalau ada pertanyaan begitu kayak apa? Bermaju bermaju. Nah lalu posisi najis tadi kita posisikan di bawah dada kita. Karena waktu kita duduk berarti lantai yang awalnya di bawah dada kita tuh kan kadang-kadang tempat duduk kita. Ya kan? Nah waktu kita ruku jauh, bahkan waktu kita sujud itu misalnya najis ada di bawah dada kita kadang kena juga. Jadi maksud tempat sholat itu di mana kita waktu sholat sujud dan duduk kita ambil tempat itu. Nah itu tempat sholat namanya. Jadi bukan pengertiannya tempat sholat itu semua sajadah ada. Umpama sajadah kita ini di ujungnya itu ada tahi kucing, umpama. Nah tadi kita sembahyang baparak kucing nih, nah jibahirainya umpamanya mancal aja kucingnya nih lah bahira, tapi di ujung atau di muka apa namanya, di muka sajadah kita, tapi di ujung ya sudah bakal kita mundur nah mundur wah, sajadahnya betahi kucing kayak apa? Sajadahnya betahi kucing. Cuma bukan semua sajadah itu yang dimaksud dengan tempat sholat. Sajadah itu namanya alas sholat. Nah berbeda loh kok. Berbeda antara alas sholat dengan tempat sholat. Jadi yang dimaksud dengan jangan ada najis di mana tempat kita sholat, bukan alas sholat. Kalau kita memahami nah sajadahku bernajis aja. Di mana najisnya? Semuanya nih aja. Misalnya karena kencing, tempat kita berdiri iya, tempat sujud iya juga. Nah itu kadang dihindari. Kalau ujungnya aja, apalagi tahi cecaknya misalnya di ujung aja basah, meriket lagi, melekat. Nah itu ada masalah. Selama kita kadang kena waktu sujud 7 anggota kita. Pas di posisi dahi tadi ya sudah bermaju kita. Jadi posisi najis itu di bawah dada kadang kena juga. Atau kita semalam terangkan misalnya di lantai itu ada najis kencing tapi kering sudah, namanya najis hukmiyah. Baunya ada lagi, basahnya sudah tidak kelihatan. Nah lalu kita hamparkan alas tadi, sajadah tadi, kita hamparkan di sana. Selama najisnya itu ya jelas bang, insya Allah lah tidak menembus akan alas tadi, maka tempat kita itu dianggap suci. Tempat kita tuh dianggap suci. Kecuali najisnya basah misalnya, pas kita hampari sajadah, lalu najisnya ini naik ke permukaan sajadah tadi. Nah ini hukumnya sajadah atau alas sholat kita itu menjadi najis. Ini kadang-kadang kita menganggap sepele aja ini. Cuma kalau kada paham, tak bawa najis bahayanya. Lalu sholat kita sebagus apapun, sebaik apapun sholat yang kita kerjakan, hukumnya batal, hukumnya hancur dan sia-sia. Kenapa? Sebab karena pembatal sholat tidak kita pedulikan. Akan tetapi apabila ia dalam sholat terlihat ada najis, misalnya di badannya, di tangan misalnya. Nah, pas di tangan sekalinya dibeherai cacak, atau di pakaiannya, misalnya di paha diselimuti dengan sarung, ada situ. Nah lalu tanpa memegang itu najis, lalu disingkirkannya itu najis. Nah itu tidak batal. Jadi menanggung najisnya itu setelah melihat, jangan lama. Nah kecuali ini aja, ada kawat dasar model ada kawat dihilangkan lagi. Misalnya pernah terjadi ya malam Rabu juga pinjam sarung kalau sesuatu. Jadi lewat, makanya pakai jaket itu ada apa kada? Ya pertama supaya jangan dingin, yang kedua
kita ini kan daerah Pangkalan Bun ini di mana-mana ada burung walet. Nah jadi itu hati-hati juga. Ulun kan ada urusan dengan orang sarang walet itu terserah aja. Ini masalahnya kita hati-hati. Berjemur pakaian bila malipat itu, ambil itu nah jemuran itu diperhatikan, jangan-jangan ada tahi burung walet itu, dan itu banyak kejadian menjemur mukena tahinya tuh kan kadang-kadang ada hitam, ada abu-abu warnanya kan itu, ada juga putih. Pas mukenanya putih, di baraya putih, lalu kering. Maka sih ini misalnya mencuci mukena itu seminggu sekali. Nah, selama seminggu juga ada apa itu. Jadi pas hendak mencuci misalnya, hijar. Ada tahi burung, kapan ini adanya? Sedangkan dilihat itu sudah kering. Nah, ini kan lalu jadi masalah. Cuman dalam hukum fikih begini. Kita tuh misalnya sembahyang di mana? Di musala ini misalnya, sembahyang di musala. Kalau waktu di musala ini sebelum sembahyang atau dalam sembahyang terlihat najis, nah itu sudah nyata batal. Jadi kalau sebelum sembahyang terlihat najis, ya sebelum sembahyang sudah disucikan, dibersihkan. Nah ini di dalam sembahyang kayak apa? Ya tadi dua. Kalau itu kering, tidak meninggal bekas setelah kita singkirkan, sah aja sembahyangnya terusakan. Tapi kalau kita buang sudah kita buang, ternyata masih ada bekasnya. Nah berarti najis itu basah. Maka kita harus keluar dari sholat kita. Jadi kita bersihkan najis itu karena basah tadi. Sudah kita buang nih najis yang besarnya, cuma rupanya ada masih bekasnya. Berarti najis itu basah. Nah ini kada bisa kita usahakan dengan apapun kecuali kita harus keluar dari sholat, cuci bersih dan kembali ulangi sholat. Nah ini bagaimana kalau kita sholat di mushola atau sholat di rumah? Sesudah kita sholat, setengah jam kemudian kita sudah beraktivitas. Misalnya anggaplah begini, habis sholat dari mushola ini kita pulang ke rumah. Nah pulang ke rumah, pas pulang ke rumah kita lihat di pakaian kita ada najis, ada tahi burung. Nah, lalu kita berpikir, dan pikiran kita ini bisa jadi kena semuanya. Salah satunya ujar kita, nah berarti aku sedang dari rumah ke musala itukah kenanya, atau aku pulang dari musala ke rumah kah kenanya? Nah kan beda tuh. Tapi kedua-dua persangka ini bisa aja salah satunya kena. Ini bernajis, tapi sudah terperiksanya, sudah melihatnya itu di rumah. Misalnya pas melepas baju, misalnya ada di belakang sini. Nah, tahi burung walet. Nah, makanya tadilah hati-hati. Kita pun bisa menjemur pakaian itu jangan langsung ke kadaba atap. Ya, pak nambah atap lah. Kalau misalnya kita mau bikin jemuran itu ya jangan langsung gitu nah. Misalnya langsung ada masalah juga. Cuma kita ini larangannya bukan larangan dari ulun, artinya harus begini membuat jemuran, enggak. Ini mewaspadai daripada najis tadi kebanyakan, apalagi pagi biasanya. Pagi itu burung itu kemana-mana. Atau siang nggak bisa juga biar siang itulah siang. Kalau di daerah Kampung Raja itu kan bilang hampir di mana-mana itu gedung walet. Nah jadi bisanya hujan reda atau hujan rintik, itu keluaran juga tuh. Karena dalam ruangannya tuh panas jadi keluaran. Atau biasanya dari hendak maghrib atau sedikit beberapa setengah jam lah sesudah maghrib, itu banyak juga ribuan bahkan mungkin
Kalau bergabung semua bisa jutaan, pokoknya unjuk rasa walid kan ya. Nah itu hati-hati dengan jemuran kita. Jadi waktu kita mengambil jemuran, nah perhatikan satu persatu. Atau misalnya waktu kita melipat pakaian itu, hati satu persatu. Apalagi pakaian itu pakaian yang kita gunakan untuk sholat, seperti mukena, seperti menjemur peci misalnya. Peci kita ini tapas, peci hitam aja nggak tapas. Kemudian sarung kita, baju koko kita, baju gamis kita, bahkan selendang kita, bahkan sorban kita, ini perlu diperhatikan supaya jangan ada najis. Nah jadi misalnya tadi kita berpikir, jadi sholatnya kita di musala, pulang ke rumah, pas di rumah ada najis. Nah jadi kita, kapan najisnya ini terjatuhnya nih? Wah ya apa nih najisnya nih ada? Apakah aku dari rumah menuju musala di jalan itu dibahirai burung walit nih? Berarti terbawa aku sembahyang, batal sembahyangnya. Tapi ujar pikiran kita bisa juga dari musala selesai sholat, dari musala nih selesai sholat sudah, lalu kita pulang. Nah di tengah jalan pas inya beol, pas karena kita periksa kita di rumah. Nah maka kata ulama, yakinkanlah bahwa najis itu kenanya sesudah sholat. Jadi sholat kita kada perlu diulangi, karena kedua-duanya ini boleh diambil. Nah jadi rumah ada tahi cacak, tapi sudah keluar dari ruangan rumah tadi, dari ruangan sholat. Misalnya kita sholat di kamar misalnya, atau ada seorang ibu-ibu atau perempuan sholatnya di rumah. Nah lalu dari kamar dia tempat sholat menuju dapur. Pas di dapur tadi entah masak air, entah masak apa atau menyediakan apa, pas terlihat ada najis di pakaiannya atau di telapak kakinya, lalu berpikir, ini najis terbawa aku sembahyang kah, atau kenanya sesudah aku sembahyang kah? Nah artinya kan begini, kalau terbawa dalam sembahyang jelas sholat kita batal, wajib diulangi. Kalau misalnya najis itu kenanya waktu sesudah sembahyang berjalan pas ke dapur, bisa juga itu. Nah maka yakinkanlah bahwa najis itu kenanya sesudah kita usai sholat, jadi kada perlu diulangi. Tapi jangan ulun rasa yakin tak mau sembahyang, ya silahkan aja ulangi, kada apa-apa. Kan kedua-duanya ini boleh aja. Kedua-duanya boleh aja. Nah kecuali sesudah salam. Karena sesudah salam usai aja salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di telapak kaki ada tahi jejak. Nah, di mana kenanya? Kan ada urusan di mana lagi? Yang jelas itu pasti tak bawa sembahyang. Kenapa? Karena kelihatannya sesudah salam. Kan sesudah salam lalu kita terlihat itu kan sangat dekat waktunya itu, kada ada jeda lama tuh. Nah sama orang tekantut kayak itu juga. Sahabat bertanya lawan Rasulullah, kayak apa ya Rasulullah, ulun ini sembahyang rasa-rasa tekantut, rasa-rasa artinya ragu-ragu, tekantut kah, kada kah? Nah jadi ujar Nabi SAW, janganlah engkau keluar daripada sholatmu terkecuali mencium baunya. Bekantut tuh, rasa-rasa takantut, asa kada yakin juga, ya bisa aja kan. Murid kayak apakah kadang-kadang murid kita tuh cuma kadang aja kayak itu ada. Tapi dua aja Nabi, engkau keciuman baunya ada, nah berarti ada kantutnya. Atau baunya kadada, bunyinya terdengar tut jar misalnya, wah itu kada salah, tapi kada babau guru jar, biar kada babau bekantut juga ngarannya. Nya kan ada
Ada nang terbuka, kalau terbuka but di kantor itu terbuka, semua orang mendengar. Tapi kalau nang rahasia itu berkumpulan semuanya. Nah, jar ada nang malapas gas nih. Ay, siapa bakantut kan kada tahu. Nah, lalu itu masalah lika-liku najis di dalam sholat. Lika-liku najis dalam sholat. Jadi kita mau ambil najis itu tangan kanan kita, kejatuhan najis jangan lawan tangan kiri, ke tangan kiri pulang kanannya kita. Nah, sama bini kita di rumah tuh diajari. Jadi kita kalau hadir ke pengajian, alhamdulillah, supaya ilmu yang kita dapat di pengajian itu kita sebar terutama dengan keluarga kita, maka kita kisahkan. Nang nyaman tuh mengisahkan nang laki hadir menceritakan lawan bini. Nah, itu kada masalah. Darakan bila membersihkan najis tuh kayak ini. Bila anak beol bakami kayak ini caranya. Nah, laki tahu diajari. Nang tak sulit sedikit itu, nang hadir cuma istri, makanya keselawatan tuh banyak kebinian loh kok. Adalah selawatan lakian jarang. Alhamdulillah kalau selawatan bibinian tuh di mana-mana hampir ada pengajiannya. Kalau selawatan laki-laki, selawatan namanya coba paling membaca Yasin. Bila sekolir kadada nang pemimpin Yasinnya baca baca selawat kamilah. Man 20 tahun amalan itu aja kada berubah-ubah. Padahal bagus bener tuh lah. Tuh mumpung masih berkumpulan, atau kadang-kadang ada juga namanya paguyuban, ada juga kerukunan, persatuan. Kadang-kadang berkumpulan itu pegalagaan bener ya. Paling misalnya baca tahlil itu aja sorangan, baca Yasin kau aja di rumah. Ini bukan pengertiannya kita meremehkan amaliyahnya kada, cuma di saat itu berkumpul adakan majelis taklim. Mengapa kada dikisahkan? Dan kita menceritakan dan menganjurkan ini bukan pengertiannya kita hendak mengisiakan kada. Ada nak itu. Nah, pas benar guru aja biar menyarankan kayak itu, kawan-kawan semuanya mendengar, pian nama isiakan jar. Setiap hari jar, oh minta maaf di kita. Kita ada juga selawatan lain. Maksud kita menyampaikan kayak itu berpikir seorang, bukan dipaham bila ulun nang menyampaikan sidin bang jarah hendak mengisiakan. Kok ada kayak itu? Alhamdulillah ada kayak itu. Bawa puluh tahun, ada nang 20 tahun, ada nang 30 tahun, ada nang mulai tahun 80-an. Mulai tahun 80-an. Ada loh kok. Gua kada menyambut acaranya tuh. Ada perkumpulan mulai tahun 80-an. Perkumpulan. Nah, tahun 80 ke 90, 10 tahun. 90, 2000, 20 tahun. Tambah 2001, taruhlah 20 tahun, 40 tahun. Apa acaranya? Yasin, selawat kamilah, tahlil. Nah, itu aja lah. Sayang itu lah. Ada satu perkumpulan mumpung tak kumpul, panggil seorang ustadz, panggil seorang guru, minta pelajarin apakah? Apakah itu seminggu sekali? Ada kan seminggu sekali acaranya. Apakah itu setengah bulan sekali? Ada juga. Ada juga yang sebulan sekali. Mun belajaran kitab sebulan sekali. Belum sebulan lagi sampai hilang sudah nang pelajaran dahulu. Nang seminggu sekali ini kita bisa diingat lagi biar. Makanya kalau kita kalau di pesantren itu setiap hari bahkan 2 kali sehari, misalnya kayak ini. Pelajaran diberikan gurunya kepada santri. Pagi diajari, siang harus hafal. Siang diajari, sore atau malam harus hafal. Ada kayak itu. Ya jadi itu, tapi untung juga alhamdulillah. Kita kalau sempat mengaji itu, alhamdulillah pengajian kita di sini banyak. Ini malam ini aja nana. Ini namparak Bodor Pawi sana.
Terserah aja Anda hadir ke situ silakan. Anda hadir ke sini ada masalah. Iya. Alhamdulillah tuh agama kita tuh kada ada istilah nih kelompok mana nih jangan ada. Alhamdulillah tuh. Ikam udah boleh sembahyang sini. Ini sembahyang musala al-amin khusus jemaah al-amin aja. Ikam ini jemaah anu nih Sirajul, kada apa-apa boleh aja. Nah mau di agama lain kada kawak itu. Kalau bang, aku hari Minggu nih jangan ke tempat ibadah sana aja, kada bisa. Jangan orang, nih kamu dari mana? Aduh kita di mana aja? Di mana aja sembahyang? Bahkan di perjalanan kita berjalan ada masjid, ada musola, ada surau, singgah, ada takuni orang. Ada takuni orang. Mun dari agama lain ada kawak itu. Nah alhamdulillah tuh agama kita tuh kayak itu. Dan juga di Indonesia ini kita alhamdulillah mengadakan acara pengajian kayak ini atau tablik akbar, peringatan maulid atau peringatan Isra Mi'raj atau nuzul Quran atau peringatan hari besar Islam itu kada perlu izin dari pemerintah kecuali misalnya menutup jalan baru izin lawan polantas ya kan cuma adakan terserah aja ada itu kalau di negara lain contohnya di Brunei di Malaysia pada bisa sebarang-barang karena ada akan tangkap kurang bener mungkin kita ini kan adakan di pasar di lapangan di mana di musala tuh sudahnya kada ada dicari orang mudahan aja pengen sampai kiamat kada kayak itu nya ada juga yang pikir ini umat Islam nih jar mau sekali merayakan maulidan kita ambil apa pajak acara ada kok bisa ada yang memikirkan ini tuh hati-hati banyak hati-hati kita memilih memilih diadakan perdanya atau undang-undangnya yang itu sudah. Jadi barang siapa masjid, langgar atau musala atau surau yang mengadakan satu peringatan maka harus berizin kepada instansi terkait misalnya. Lalu bayar biaya pajaknya sekali acara 1 juta. Tapi mudahan jangan kayak itulah, mudahan jangan ada kayak itu. Nah jadi itulah pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi kita bicara. Nah kemudian kita teruskan tentang semalam masalah benda-benda najis. Kita kan bercerita sholat menjadi batal kalau badan kita, kalau pakaian kita, kalau tempat kita sholat ada najisnya, terkena najis. Nah benda-benda yang termasuk najis semalam yang pertama kotoran tinja atau tahi manusia atau tahi binatang sama binatang yang haram dimakan atau binatang yang halal dimakan sama tahinya najis tahi ayam atau tahi kucing sama kucing tidak dapat dimakan loh Pak. Nah tahinya itu sama aja dalam tahi ayam apalagi ayamnya ayam berenakan biar arat bener baunya ayam berenakan tuh ya ayam berenakan apalah atau ayam haram lah sana itu ada orang halabio kalau kami ujar orang halabio telur itik ini diharamkan orang halabio ulun orang halabio juga paninian bahwa abah lahir di Barabai ulun lahir Barabai juga. Kalau telur itik ini jar maunya di halabio itu diharamkan. Ya orang Panglanun mau kami dihalalkan. Jadi ujar orang halabio ini pintar. Maksud si dintu pikirakan katanya kayak itu Bang. Kirakan diharamkan tuh artinya ditetaskan. Kan halabio ini gudangnya itik. Bila hintalo itik halabio bagus bener itu. Kuning talonya. Halabio nya makanannya Bang payak campur kalem buai boleh aja kajar kalem buai kan kada boleh dimakannya itiknya kita nama makan boleh aja asal jangan hentalo itiknya rasa kalem buai ya pada papai. Nah cuma ada beda pendapat ulama tentang najis ini di atas ayam daging ribuan ayamnya di bawah ini ikan emas lawan nila. Nah
Itu dagingnya tuh kan ingu-ingunya ada biasanya. Ingu nang rasa sama tuh. Kol atau wortel itu kan biasanya ditanami orang di daerah dingin, dataran rendah. Nah itu kebanyakan pupuknya itu pupuk kandang. Ya pupuk kandang itu kan tahi-tahian tahi-tahiannya jadi, dan ini tahi itu termasuk najis. Jadi para ulama memakruhkan kalau misalnya ikan nila patin nggak barang aja, di atasnya ini ayam ini kan mbah makan bahira nya sawar 1000 ekor ayam itu kanyang anu teh. Kenapa? Iwak nila di bawah teh kan bastilah atau bastilah. Nah kalau nang di batang kada ada dimakruhakan. Misalnya kayak ini, maaf, londo. Tahu londo lo kok? Londo tuh ketujuh banarnya main-main di belakang jamban tuh. Tahu seorang di belakang jamban tuh apa? Amas blok. Nah, kemudian londo, kemudian lagi puyau, ya tuh puyau, lais, ya aja tuh. Nah, apakah ini? Nah ini kada termasuk tuh alami ngarannya. Kada sebanyak nang kayak kurungan tadi. Ya misalnya taruhlah ujar orang nang di sungai, pajar ikan ini iwak ini aja makanannya tahi aja. Pakai apa? Kada boleh lama makan? Bukan kada boleh. Kita kada tahu. Apakahnya memang kebiasaannya memakan itu. Cuma beda dengan seperti nang ayam kurungan semuanya tadi di bawahnya tambak ikan, beda itu. Nah itu harus dibedakan. Misalnya lundu tuh kayak itu pokoknya. Migawiannya sudah. Sama hari Kamis tadi kalau ada salah, nah kita bicara masalah berwudu. Jadi ulun ini kan menerangkan, lalu menanyakan lalu ibu-ibu. Julun biasa kan pian yang bertanya, ini sekarang ulun. Nah kita berwudu di sungai. Ini maaf lah, minta maaf. Ini masalah tahi ini. Kita berwudu di sungai. Pas berwudunya misalnya di Lanting, di Batang situ. Rumah nenek itu di belakangnya Batang juga, Batang Berabai itu. Nah, jadi waktu kita berwudu, kebetulan misalnya arusnya ini kada deres. Sakanya waktu kita berwudu ini di hadapan kita nih lalu si kuning. Nah, jadi kita ampun siapa? Kada perlu tanyakan. Kada perlu tanyakan. Maka kita ini berwudu. Anggaplah sekitar sekilan atau 2 kilan, 2 jengkal jaraknya nih. Nah kita berwudu, maka bakumur-kumur. Bakumur-kumur, kada sadar rupanya ada tadi. Ampun siapa kata? Nah bakumur-kumur. Nah lalu pertanyaannya, sahkah wudu kita itu? Nah lalu ibu-ibu, ini lu kada banyak ada menanya pian lah, ini kisahnya. Jadi ibu-ibu tuh menjawab, oh itu kada sah wudunya gue, itu banyu tahi aja. Ada juga yang lain, sah aja gue ajar. Kenapa? Asal dijauhkan. Dijauhkan. Jadi kita dijauhkan kah? Disuruh berjauh nih si kuningnya tadi, dibiarkan aja, asal jangan tak pegang aja, asal jangan tak kacak aja, itu kada masalah. Soalnya sebabnya air itu lebih daripada 2 kulah, kecuali di baskom. Anak baudo cuma kada mustakmal apa mau di baskom, bisa di baskom nih. Anak bahira buang dinya pas ke baskom itu, nah aja sayangnya banyak dibahirai buangan. Nah itu lain pulang kisahnya. Ada ini di sungai yang kayak kita nih kan, di mana-mana ada sampahnya, ada kucing mati, ada tikus mati. Selama itu banyunya itu kada najis itu artinya kada dipengaruhi najis, baunya atau rasanya atau warnanya, ada masalah. Kecuali misalnya kayak ini sungai kita ini kan turunan dari ke atas sana. Di atas sana banyak sapi matian, ribuan sapi mati situ.
Orang kampung nih 2-3 hari itu melihatkan aja dulu, masih bingung kayak apa cara bersihkannya, lalu sampai ke sini najis bangkainya itu. Nah kalau kita yakin baunya, rasanya daripada bangkai itu, maka hukumnya air itu najis. Nah itu luas pembicaraan masalah ini. Nah kecuali tahe atau kencing daripada anjing dan babi itu harus dibasuh dengan 7 kali. Salah satu daripada 7 itu disapu dengan air. Jadi kencing termasuk najis juga. Jadi kencing ini jangan dianggap setetes saja lah, sama aja juga. Jadi kita laki-laki itu bila sudah pinggang ini mau dirasa nyeri, rasa sakit pinggang, tuh hati-hati bakamih. Itu akan mempengaruhi kepada kinerja pinggang kita. Biasanya prostat kita tuh bisa tahu juga terganggu tuh, nah bakamih itu kada tapi tiis. Nah berhubung tidak terlalu deras, tidak terlalu lancar bakamihnya, maka kita harus hati-hati. Jangan sampai tetesan kencing itu menetes sesudah kita membasuh, waktu kita pakai sarung atau celana, pas tetes, hati-hati itu najis hukumnya. Apalagi kalau kita bawa sholat, ini mengakibatkan sholat yang membawa najis kencing tadi itu menjadi sebab disiksa di dalam kubur. Naudzubillah min dzalik. Binian kan sama aja itu juga. Nah bisa pulang. Ayo sudah kita ini situ aja lah. Soalnya tapi jelas juga kalau kita tarusakan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para pejuang-pejuang agama kita, mudah-mudahan mereka selalu panjang umur, sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bisirin Nabi wa ali Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya tenang. Ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina waffiqna ila siratal mustaqim wa afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.